Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu saya hormati para kepala dinas pendidikan kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat, para kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat, PLT kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, Pak Asisten, semua yang hadir. Yang pertama bahwa kita ini hari ini menuju sebuah era baru di mana pemerintah itu ngurus semua hal, dan yang paling utama adalah mengembalikan kembali pada dua hal di Jawa Barat. Satu, mengembalikan kembali alam Jawa Barat pada semestinya. Yang kedua adalah mengembalikan kembali manusia Jawa Barat pada jati dirinya. Ini yang fokus. Nah, ketika mengembalikan kedua hal itu, maka pendekatannya harus holistik. Tidak bisa pendekatannya parsial, tidak bisa pendekatannya program, tapi pendekatannya adalah spirit. Jadi kalau ditanya apa sih yang melatar belakangi Kang Didi hari ini, adalah spirit, bukan program. Karena spirit, maka spirit itu mampu membangun program. Tapi kalau program belum tentu ada spirit. Karena kalau program itu hanya berakhir di pertanggungjawaban, output dan outcome, ujungnya adalah di pemeriksaan. Kesibukan kita birokrat adalah kesibukan administratif, bukan kesibukan visi dan misi. Nah, ini yang lagi saya rubah mindsetnya. Karena itu kerangka kerjanya bukan di kantor, kerangka kerjanya adalah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bukan di ruang kerja, bukan di ruang kelas. Provinsi bukan begitu. Ketika naik mobil, ada anak-anak nongkrong di jalan, turun, ambil video, ancam. Anda tidak masuk kelas, saya Kepala Dinas Pendidikan, besok Anda tidak naik kelas. Harus begitu. Bapak kalau lihat tayang video saya, itu saya tiap hari melakukan itu. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Ini kenapa? Ini negeri sudah sampai pada tingkat akut. Perilaku publiknya, perilaku anak didiknya, perilaku gurunya, perilaku birokratnya, perilaku pejabatnya. Diperlukan apa? Tangan yang memiliki yang kekuatan kekar untuk merubah. Nah, Bapak lihat hari ini, Bapak bisa lihat dulu bongkar bangunan itu ribut. Hari ini bongkar bangunan didukung oleh seluruh rakyat. Kenapa? Ada kesadaran bahwa kita ini salah. Ini orang udah mulai sadar kita ini salah. Sehingga Bekasi misalnya wali kota Pak saya, bupatinya sudah bisa tuh bongkar ratusan bangunan liar di pinggir sungai. Orang anak-anak muda bikin speak up, dibully habis. Preman ngancam saya, dibully habis. Kenapa? Dan Bapak bisa lihat eskalasinya turun, Pak. Yang preman, yang oknum wartawan bodrek, yang minta duit ke dinas, yang mau lebaran biasanya sibuk minta THR, turun, Pak, tajam eskalasinya, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kenapa? Harus ada yang berani. Nah, keberanian ini harus terus dipertahankan. Dengan apa? Dengan membuat sistem. Kalau kemarin saya cukup dengan diri saya, sekarang ke depan nggak bisa, harus sistem yang bekerja. Nah, sistem yang bekerja baik Kementerian Agama maupun dinas. Pertama misalnya harus ada penegasan kembali terhadap studi tour, baik untuk SMA, SMP, SD, TK. Berbagai kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan, yang itu menimbulkan pembiayaan mahal buat pendidikan, yang itu mengkhianati bos kita, yang itu mengkhianati subsidi kita, itu nggak boleh ada. Kenapa? Saya ngotot begitu. Bos tujuannya adalah agar anak-anak free pendidikan. BPMU tujuannya adalah agar sekolah-sekolah free pendidikan, tujuan utama. Tetapi kalau sekolahnya bikin outclass, bikin kenaikan kelas, bikin studi tour, bikin studi ini, bikin studi ini, terus komponen uang yang dibelanjakan oleh pemerintah yang triliunan itu artinya apa? Kalau saya sih gini aja,
Ya sudah, kalau memang pada akhirnya biaya pendidikan menjadi mahal, kemudian orang tua di mana-mana ngomongin sekolah, ngomongin guru, ngomongin kepala sekolah, saya cenderung ya sudah, nggak usah lagi dinas pendidikan provinsi nganggarin anggaran belanja pendidikan. Ya sudah, pendidikan liberal aja. Saya anggarin untuk yang lain. Kenapa? Percuma. Percumanya apa? Negara mengeluarkan triliunan, tapi orang tua masih ngoceh, membenci sekolah. Saya nggak mau, Pak. Rugi, Pak. Nus mereka pamajikan diomongkan, mending mereka nongora. Betul nggak, Pak? Ini kan penting, Pak. Kalau memberi harus dipuji, Pak. Saya pengen negara sudah memberi, negara dipuji. Itu Pemprov memberi, Pemprovnya dipuji. Kemendag memberi, Kemendagnya dipuji. Nggak mau saya. Sudah memberi dicaci maki, nggak mau saya, Pak. Makanya caranya tegas, termasuk sampai TK. Misalnya saya penegasan di TK teman-teman misalnya. Kan saya juga, anak saya pernah tuh, di mana nih yang lagi manasik? Manasiknya di mana? Di Cipanas. Nah, manasik di Cipanas gitu. Kan saya menyusul ketemu di Cipanas, ternyata kan di area rumah makan yang relatif mahal gitu loh. Terus budak tengah panas jam 12 kuat pucet. Terus lain kan anak saya dijemput pakai mobil, yang lain pakai kolbak, Pak. Nini nang ngilu, Pak. Terus saya bilang, manfaatnya apa? Toh lamun urang rek umroh kan kayak latihan manasik, rek haji latihan manasik. Nah ini kan menurut saya ujungnya apa sih? Nambah pendapatan kegiatan akibat guru TK-nya tidak sejahtera kok. Internet lumayan menambah kain. Nah menurut saya, nah yang gini-gini ya sudahlah, nggak usah. Gitu. Yang berikutnya juga banyak juga di antara kita bikin punten ya, bikin yayasan maksain diri. Beladi geus aya yayasan, geus ieu geus aya yayasan, beladi geus aya depan panas-panas, Pak. Murid 5 ke dipertahankeun. Kenapa? Karena tujuannya bukan pada pendidikan, pada aing. Komo beladi itu maru yayasan anak. Oh nyeng beladi. Kan saya. Nah, ini ya semuanya lah, termasuk yang Bekasi itu masih ada, saya muncul di media sosial, muncul di berita yang masih ada tuh guru-guru apa murid-muridnya ngoceh lagi 1,5 juta bayar, itu yayasan apa di bawah binaan siapa? Kalau bandel cabut izinnya. Gitu loh. Udah kok Pak, maju Pak, pengen maju Pak kita ini. Pertama. Yang kedua, Pak. Ini masuk SMA, masuk aliyah, nggak mau ada keributan saya hari ini. Bicarakan dari sekarang. Daya tampung ini berapa? Kemudian solusinya berapa? Nanti kalau ke swasta, swastanya mana? Nanti di swasta itu Pemprov harus partisipasi apa? Saya pengen begitu. Nah ini kita ingin fokus ke situ. Nah itu tuntaskan. Nanti biar setelah ini rapat teknis saja Bapak. Tadi tinggal ngobrol berdua. Yang berikutnya Pak, madrasah. Nah ini kan saya ngomong madrasah masih banyak yang jelek. Sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemendag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Didi hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadi lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeunana, mana balik we macan kedong unggul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat.